Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gerobakan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, makin kesini makin Roy Suryo makin kelewatan saja ya. Di setiap dia diwawancarai oleh media, dia terus menarasikan, memprovokasi bahwa ijazah Pak Jokowi, skripsi Pak Jokowi itu palsu semuanya. Gitu. Alhasil ini Roy Suryo diberi peringatan keras, sudah diberi tanda merah oleh tim pengacara Pak Jokowi. Selain itu juga ada video viral ibu-ibu yang ngamuk-ngamuk kepada mahasiswa UGM ketika demo di UGM dulu, menanyakan ruang dekan dengan sangat tidak pantas sekali lah kata-katanya dilakukan seorang ibu-ibu kepada mahasiswa yang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Tonton sampai habis supaya nggak gagal paham. Nah, kita fokus dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Ijazah ini. Jadi artinya gini, ijazah ya, skripsi apalagi, itu adalah data publik. Ya, yang bersangkutan harus mau dibuka. Apalagi itu tokoh ya dulu. Gitu. Kita hormati Pak Jokowi. Dan ini sifat saintis ya, sifat saya Bang Resmond. Kalau lihat ada yang aneh atau ada yang tadinya ngakunya enggak tapi sebenarnya iya. Ya, nggak usah jauh-jauh kayak misalnya kemarin ada video gitu ya gitu. Saya pastikan itu asli. Kalau ya asli saya katakan asli. Kalau palsu ya katakan palsu gitu loh. Jadi ini seimbang aja lah antara video syur itu dengan skripsi ini, seimbang, yang satu asli, yang satu palsu gitu aja ada. Gitu. Nah, kenapa lihat? Karena mata kita itu mata saintis. Bisa lihat ini asli, ini kok kelihatannya kok meragukan ya. Maka kemudian Bang Resmond sebelum ke UGM kemarin, dia sudah ke UGM dulu ya waktu itu, membuka dan alhamdulillah mendapatkan skripsinya. Tapi kan kita memantau semuanya, yang diteliti apa segala itu. Makanya tadi saya sampaikan, semua yang disampaikan, yang dianalisa itu ya perlu saya bilang liar. Liar kenapa? Karena tidak beralasan hukum dan tidak dilakukan atas perintah pengadilan. Gitu loh. Dan mereka bukan badan resmi ya yang dapat melakukan investigasi, perbandingan segala macam. Oh, yang dia bandingin itu apa sih? Gitu loh. Emang dia pegang begini barangnya? Emang dia forensik sendiri sama kayak yang dilakukan oleh Polri, umpamanya puslapor kan tidak. Gitu. Cuma ya itulah, kita tetap menghargai kebebasan demokrasi bangsa kita, hal-hal seperti itu, tapi jangan sampai kebablasan. Ingat ya, kami peringati jangan sampai kebablasan. Dan semua video-video yang beredar itu di YouTube, di TikTok itu sudah kami kurasi semuanya. Sudah kami kurasi dan coba kami pelajari satu persatu. Paham kalian? Saya nanya ruang dekan di mana? Kita nggak tahu ruang dekan, Bu. Karena tadi Tahu kapan kuliah? Kita tanya. Kapan kau masuk? Baru tahun ini, Bu. Siapa yang tahu di sini ruang dekan? kita masih maba, Bu. Begini ya, kapasitas UGM. Mau kau kuliah kapan? Masa kau nggak tahu namanya ruang dekan? Oh, kali kau. Ada yang di luar deh. Mana kau deh? Ada yang mana? Ruang dekan mana? Ruang E. Oke. Harusnya dililatin dong wajahnya. Ini demo di depan kampus UGM. Tunjukin aja, ini loh ijazah asli saya. Kan selesai, kelar kan? Habis perkaranya, nggak akan ruwet sini. Semua provinsi datang akhirnya ke UGM ini karena kita masih mempertanyakan mana ijazah asli Pak Jokowi. Kalau memang ada, tinggal tunjukkan saja. Ini ijazah asli saya. Silakan ahli-ahli forensik untuk menelitinya. Kan begitu. Ijazahnya Pak Jokowi hilang. Pertanyaannya, hilangnya kapan? Hilangnya di mana? Apakah hilangnya ketika beliau jadi wali kota? Apakah hilangnya ketika beliau jadi gubernur? Apakah hilangnya ketika beliau jadi presiden? Semuanya harus transparan karena soal ijazah palsu Pak Jokowi ini sudah semenasional, bahkan mungkin mendunia. Apa salahnya Pak Jokowi? Ini ijazah asli saya. Kalian lihat semua, berikan kepada ahli forensik untuk menelitinya. Clear kan? Adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik,
Kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah. Nah, Pak Jokowi ini juga kasus yang berbeda kan. Dia masih dicurigai terus bermain di balik layar kan. Sehingga hater-haternya masih, saya heran sampai sekarang ini perkara ijazah belum selesai. Iya. Akhirnya UGM baru rilis Gus, iya kan? Ya baru rilis Allah. secara resmi. Iya kan, kalaupun nggak lulus UGM kan masih ada ijazah SMA. Iya, sama aja kan. Nanti lulus juga lah. Iya. Apalagi zaman sekarang orang nggak nanya ijazah, lu bisa lakuin apa? Bisa editing kan lu? Bisa apa gitu Tapi kan? kan syarat daftar pemilu kan ada ijazahnya. Kalau dipalsuin kan Kan SMA. SMA, Ya, berkat SMA maksud Ada yang gua. dipermasalahkan S1. Iya. Harusnya ijazah SMA. Iya, nggak masalah. Iya, Iya, kan? dimasalahin SMA. Iya. Jadi ya menarik itu ya, kenapa masalah ijazah masih dipersoalkan. Tapi itu menunjukkan bahwa publik masih belum percaya bahwa Pak Jokowi berhenti melakukan aktivitas politik. Nah, Gus Ulil percaya nggak? Apa namanya? Pak Jokowi pensiun. Kayak misalnya sekarang di Solo ada wisata gini, Jokowi. Kalau menurut saya, mungkin saya bisa keliru ya. Dalam pandangan saya adalah sebetulnya Pak Jokowi tidak cawe-cawe dalam politik, tapi selalu ada pihak-pihak yang kepingin dia terus cawe-cawe. Karena elektabilitas dia, popularitas Pak Jokowi masih tinggi sekali. Dalam politik, kapital seperti ini nggak bisa diabaikan. Betul. Nggak bisa dianggurin lah ya. Dan nggak bisa dan mencari seperti itu juga susah. Membangunnya lama Kapital popularitas seperti Pak Jokowi itu genuine itu. Itu bukan sesuatu yang artifisial, itu genuine beneran. Nah, ya politisi di dalam era demokrasi terbuka butuh yang seperti ini. Jadi sebetulnya itu syarat mainnya ya ini. Memang itu currency-nya. Iya, currency-nya itu. Currency-nya itu mata uangnya. Ya, jangankan yang Pak Jokowi yang masih kuat, yang udah nggak kuat aja masih merasa kuat ya, dia nggak bisa. Jadi, masih merasa kalau harus bermain. dalam bacaan saya, Pak Jokowi sebetulnya masih sudah kepingin istirahat. Tapi banyak pihak-pihak yang kepingin dia terus bekerja. Dia tuh. Ya. Bolo, we do gatekke ora bolo. Gimana pas pampres tatkala melakukan pengamanan saat kita ke tempatnya Pak D. Jokowi hari Rabu tanggal 16 April 2025 kemarin Bolo, saat tim yang mempermasalahkan apa itu ijazah Pak D itu loh, Moro itu loh. Ayo kita lihat cara dan bagaimana pas pampres itu Bolo. Yakin di luar dugaan kita ya. Kita lihat ini Bolo ya. Kan begitu akrabnya pas pampres dengan warga. Sampean kerasa nggak Bolo perbedaan cara pengamanan zaman awake dhewe sekolah dulu yo wedi yo miris. Coba perhatikan sekarang ini, simpati bagus, cara-caranya itu enak gitu. Tapi jangan ditanya soal kemampuan. Nah, ini Pak Sarul Kujong kalau kita lihat di televisi wedi itu ternyata familiar banget. Nah ini coba tak lihat ke dari awal pintu masuk, nanti coba ya sampai mana ya Bolo. Ini full loh Bolo, ini warga yang ngantri arek sowan Pak Jokowi Bolo. Enak banget kan, dengan masa itu enak. Segitunya Bolo seabrek blek ngene lho. Wah, kayak ngene. Coba Bolo. Perhatikan ini. Ini langsung dari dalamnya Bolo. Nah, coba Bolo. Ini anak-anak loh. Ini anak-anak TK mungkin.
Tapi dengan pas pampres, nah malah harus foto loh. Coba. Padahal ring 1 itu saat zaman saya masih sekolah melihatnya takut bolo. Sekarang, gitu Bu, riyen takut. Nah sekarang makanya inilah luar biasa bolo ya. Ini sesuatu hal yang wah. Pokoknya Pak D. Jokowi itu selalu memberi hal yang baru. Pas pampresnya aja begitu santun dengan warga. Nah, ya, kalau kita taunya dulu itu kan serem-serem, ganas-ganas gitu ya, Bolo. Tapi sekarang coba begitu santun dengan warganya. Tapi kemampuannya wis ora iso ngomong kene. Begitu akrabnya pas pampres dengan warga. Enak banget kan? Dengan masa itu enak. Maksud saya apa, Bolo? Jadi kita bisa dekat dengan Pak D. Jokowi, itu juga peran pas pampres. Terima kasih pas pampres. Oke, tetap semangat, Bolo.